Jenderal calon Wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu.
Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan,
Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal.
Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI.
khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya,
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan,
kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut.
Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI.
Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang.
Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4.
Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402.
Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat
pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di
Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI.
Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut KSAL sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 9 April 1967 merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU pada 5 April 2024 menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan.
pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat,
pada 9 April 1967 merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU pada 5 April 2024 menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jenkopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya! Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971.
ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU pada 5 April 2024, menggantikan Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal Yanto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Pangkostrat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2002 pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Tan, Rabu 4 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima Andika Perkasa pada 2002 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostratnya. Dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jenkopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan presiden dan menjadi komandan grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi wakil komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun.
Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jenkopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
Diketahui media Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat,
dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020.
Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,
Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur
yakni Hawk Mk-53, F-16 Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat,
Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jenkopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu.
Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jen Kopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan presiden dan menjadi komandan grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi wakil komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober
2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer,
Dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan presiden dan menjadi komandan grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi wakil komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020.
Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010,
hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020.
Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014.
Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan presiden dan menjadi komandan grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi wakil komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto.
Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A.
Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo.
Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI.
Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu.
Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan,
Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal.
Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI.
khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya,
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan,
kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut.
Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI.
Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang.
Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gavilan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4.
Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Paspampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Paspampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Paspampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402.
Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat,
pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di
Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI.
Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut KSAL sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 9 April 1967 merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU pada 5 April 2024 menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jen Kopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan presiden dan menjadi komandan grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi wakil komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan,
pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat,
pada 9 April 1967 merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU pada 5 April 2024 menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra 2002 dan Sekopusdikpassus 2009 sampai 2010 hingga Asops dan Jen Kopassus 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya! Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk MK-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971.
ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU pada 5 April 2024, menggantikan Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun.
Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
Diketahui media Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan Presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat,
dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020.
Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993. Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapmilan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah, pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, pernah di Pangko Gapilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009-2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI. Khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fighter Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah, pernah di Pangkogab Wilhan. Pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopus Dikpasus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangkogab Wilhan. Pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat Wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi Wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Watpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009-2010, hingga Asops dan Jenkopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, Bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat Bintang 4. Saat ini ada 3 sosok Kuatpati TNI berpangkat Bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga. Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Tony ditunjuk menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada 26 Oktober 2016. Berselang 2 tahun kemudian, Tony ditugaskan sebagai Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2018 hingga 2020. Tony Haryono yang sudah menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya dipercaya menjadi staf khusus KSAU pada 2020. Pada November 2020, Tony Haryono dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden dan menggantikan Majen TNI Suharyanto. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara pada 2022. Selanjutnya, dia ditunjuk menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional di tahun yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 sosok jenderal calon wakil Panglima TNI. Prabowo tunjuk langsung. Wakil Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sosok yang bakal mengisi posisi wakil Panglima TNI. Dilansir Kompas.com, politikus Golkar itu mengatakan penentuan mengenai kandidat wakil Panglima TNI tidak dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi I, tidak dibahas di DPR. Presiden menentukan langsung. Hanya Panglima saja yang dibahas di DPR, ujar Dev, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu, 30 April 2025. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, posisi wakil Panglima secara teknis perlu diisi oleh perwira tinggi, Pati, bintang 4. Agus menuturkan, kandidat tersebut akan dipilih dari sosok-sosok yang terbaik. Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang 4. Saat ini ada 3 sosok kuat Pati TNI berpangkat bintang 4. Mereka adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Lalu Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut ini mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, sejak 28 Desember 2022. Muhammad Ali, yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 1967, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AAL, Angkatan tahun 1989. Terakhir Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono yang lahir di Jakarta pada 4 Oktober 1971. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 5 April 2024, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Jenderal Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Panglima TNI. Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 TNI 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berikut adalah profil lengkap Letjen Maruli Simanjuntak menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 28 November 2023. Mantan dan Pas Pampres ini lahir pada 27 Februari 1970. Penunjukannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat TNI AD, oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 2022 lalu. Maruli Simanjuntak merupakan Jenderal Bintang 3 Pangkostrat. Dalam karirnya, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang karirnya di militer, dia telah mencicipi beberapa jabatan penting seperti Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002, dan Sekopusdikpassus, 2009 sampai 2010, hingga Asops dan Jen Kopassus, 2014. Pada tahun 2014 hingga 2016 dirinya masuk dalam jajaran pasukan pengamanan Presiden dan menjadi Komandan Grup A. Sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Komandan Pas Pampres masa Presiden Joko Widodo. Jabatannya ini berakhir pada tahun 2020 yang kemudian karirnya melejit setelah itu. Dimulai dari diberi kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Pangdam 9, Udayana hingga 2022 dan dipercaya sebagai Pangkostrat setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laksamana Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Menurut Jokowi, Laksamana Muhammad Ali memiliki rekam jejak yang bagus di TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I. Sosok Kasal baru tersebut dikenal memiliki pengalaman luas di kapal perang. Laksamana Muhammad Ali diketahui sempat menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402. Rekam jejak tersebutlah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Joko Widodo menunjuk Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada Selasa 2 April. Dia menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo karena pensiun. Pelantikan rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Diketahui Madya Tony merupakan mantan ajudan dari Presiden Joko Widodo. Tony pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014 hingga 2016 dan 2020. Lelaki kelahiran Jakarta 4 Oktober 1971 itu adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada 1993.
Tony Haryono menyelesaikan sekolah Komando Satuan Angkatan Udara pada 2002 serta sekolah staf dan Komando Angkatan Udara pada 2008. Selama berdinas di TNI Angkatan Udara, Tony berpengalaman menerbangkan sejumlah pesawat tempur, yakni Hawk Mk-53, F-16, Fight Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Selama berkarir di militer, Tony mendapatkan 8 penghargaan, seperti Satya Lancana Wiranusa dan Satya Lancana Wirasiaga.